Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya percaya Bapak Ibu yang dari luar kota sudah menempuh perjalanan dari, mungkin ada yang dari pagi hari, siang sampai di sini. Mungkin dalam keadaan lelah. Tapi saya percaya sore hari ini karena anugerah dan kebaikan Tuhan untuk kita semuanya, kita boleh ada bersama-sama di tempat ini untuk memuji Tuhan. Ya, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah mempercayakan sore hari ini dan beberapa hari ke depan untuk kami boleh menjadi penyelenggara acara MPD 2 dari tanggal 24 sampai tanggal 26 Oktober. Ya, sore hari ini kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan, kita memohon supaya Tuhan esok memberikan yang terbaik atas jalannya MPD di tempat ini. Baik Bapak Ibu Saudara semuanya, kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan dan kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa di surga, sore hari ini kami kembali bersama-sama datang mengucapkan syukur dan terima kasih karena Tuhan yang sudah memberkati akan kami semuanya di sepanjang hari ini, untuk kesehatan, untuk kekuatan, bahkan Tuhan yang memberkati kami di dalam perjalanan, sehingga Tuhan seluruh hamba-hambamu boleh berada di tempat ini semuanya dalam keadaan yang baik, sehat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Sebentar Tuhan, di sore hari ini kami hendak bersama-sama datang di dalam acara KKR. Kami mengundang kuasa Kudus turun atas kami semuanya sore hari ini Tuhan, memberkati jalannya acara ibadah sore hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga selesainya nanti. Kami mengundang Kau lebih lagi dalam hidup kami Tuhan, biar kami sore hari ini boleh memberikan yang terbaik melalui pujian dan penyembahan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Kita mau angkat pujian yang pertama, kita mau katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu.
bersyukur untuk sore hari ini Tuhan. Engkau yang Tuhan sudah menebus akan dosa dan pelanggaran kami. Dan sore hari ini pun Tuhan, kekudusan-Mu terus melingkupi atas setiap kami. Yes, kami merasakan hadirat-Mu ada di tempat ini. Kami sungguh merasakan kekuatan-Mu ada di tengah-tengah kami sore hari ini. Oleh karena itu Tuhan, kami hanya mampu berkata terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh,
Haleluya bagi Haleluya bagi anak domba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini akan terus menjadi kerinduan bagi kami sore hari ini. Yes, kami mau terus merasakan hidup di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami sungguh merasakan kelegaan. Kami sungguh merasakan ada kekuatan yang baru dalam hidup kami Tuhan. Karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang tiada pernah meninggalkan kami, Allah yang terus memberikan kekuatan, Allah yang terus memberikan damai atas kami malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus Tuhan Kau yang mampu menjamah, yang mampu melawat setiap Tuhan sore hari ini. Terus Tuhan, berikan kami kepuasan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekali lagi bisa berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Sekali Om. Siap memuji Tuhan lebih lagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita pujian besarlah Tuhan dan layak dipuji. Haleluya. Kita mau bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Katakan besar. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, Allah bagi kita. Lihat kita sekali lagi yuk. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Katakan besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita. Katakan di pihak kita. Sama-sama. Pujilah Tuhan, teguhi kuasanya, yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yes, ya Yesus Allah perkasa. Sekali lagi. Terpujilah Tuhan, teguhi kuasanya, yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Kita mau bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Mari bersama-sama katakan terpujilah. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya, yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Terpuji namanya. Ya Yesus, Yesus Allah perkasa. Sekali lagi. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya,
sebab Tuhan. Amin. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa, Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Mari katakan sekali lagi, Yesus Allah perkasa. Haleluya. Coba semangatnya lebih lagi Bapak Ibu. Haleluya. Saya tahu Bapak Ibu, di sini kita rata-rata usianya mungkin sudah di atas 50, ada beberapa yang di bawah. Ya, saya malam hari ini mau tantang kita semuanya. Bapak Ibu mau memuji Tuhan dengan berdiri atau duduk, boleh pilih. Kita mau katakan sekali lagi, kuasa namanya. Haleluya. Kita mau bertepuk tangan bagi yang luar biasa. Haleluya. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatan. Itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu, apa saudara? Ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Jangan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Takkan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Haleluya. Kita mau memberikan suara kita yang terbaik untuk Tuhan malam hari ini. Amin. Bersama-sama. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Takkan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Takkan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Kali lagi. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. Yang muji memuji Tuhan. Mari bertepuk tangan lebih keras lagi saudaraku. Senjata Allah di dalam kuasa namanya.
Mari sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu boleh duduk. Dan malam hari ini kita akan terus menyanyikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, masih ada satu praise satu lagi yang sesuai dengan tema hari ini, bertahan sampai menang. Ya, pujian ini kita akan naikkan bersama-sama, lupakan yang telah lalu dan kita mengarah pada tujuan. Dengan mata memandang Tuhan Yesus, katakan bertanding sampai menang, berlari sampai akhir, tanggalkan semua dosa yang merintangi. Katakan ku mau setia dan panggilanmu, sebab kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya, kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Bagaimana kalau kita bangkit berdiri sekali lagi? Yuk lebih semangat. Bahkan yang telah lalu mengarah pada tujuan. Amin. Dengan mata memandang Tuhan Yesus. Mari katakan bertanding sampai menang, berlari sampai akhir, tanggalkan semua dosa yang merintangi. Ku mau setia, amin, dan panggilanmu, sebab kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu, katakan ku percaya. Tanganmu di hadapan Tuhan, menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya, kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Mari sekali lagi, ku mau setia dan panggilanmu, sebab kau sanggup Tuhan menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya, kau kan sempurnakan. Katakan pekerjaanmu dalamku. Kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Sekali lagi, kau kan sempurnakan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saudara semua. Puji Tuhan, sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan sore hari ini,
kita akan memberikan yang terbaik melalui keuangan kita untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya mengundang untuk Bapak Ibu yang bertugas. Dan kita akan berdoa terlebih dahulu, nanti Ibu Oni yang akan berdoa untuk persembahan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau Tuhan boleh hadir di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan akan terus ada di tempat ini. Untuk Tuhan sebentar kami juga akan memberikan persembahan kami. Korban persembahan ini biarlah Tuhan Kau kuduskan, sehingga Tuhan guna pelebaran pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami mengucap syukur untuk setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Kiranya Tuhan Engkau berkati, sebagaimana janji kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan mengembalikan berlipat kali ganda. Amin. Untuk orang-orang yang dengan rela hati memberi dengan kasih. Terima kasih, terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan doa sembahyang ini. Haleluya. Amin. Kita menguat pujian, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Siapkan hati kita lebih lagi untuk menerima kebenaran Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami mau terus membuka hati di hadapan-Mu. Kami mau membuka ketika kebenaran firman-Mu itu boleh ditaburkan. Biarlah malam hari ini ketika hati kami kering Tuhan, Engkau akan memberikan kesejukan. Ketika kami datang dengan segala permasalahan, Tuhan juga akan menolong, memberikan jalan keluar yang terbaik atas hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, melalui pujian yang akan kami naikkan malam hari ini, kami terus mau belajar untuk mempercayai Tuhan. Bukan karena kami melihat, tapi karena kami memiliki iman. Biarlah kebenaran firman itu boleh tertanam Tuhan malam hari ini atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu. Ku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hati.
hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Mari sekali lagi, kekuatan di hidupku. Ini kami dapat di dalam-Mu Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari saya mengajak untuk sekali lagi bersama-sama bangkit berdiri. Mari ketika mau katakan kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Katakan, ku percaya, bukan karena melihat, tapi karena firman-Mu, karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Mari katakan sekali lagi, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan melayani kebenaran firman-Nya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Kami semua berada di tempat ini, kami berdiri di hadirat-Mu Tuhan. Biar di tempat ini kami menemukan Engkau. Di tempat ini kami bertemu dengan pemimpin kami yang maha agung. Kepada siapa kami satu kali kelak harus kembali dan bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau mengasihi setiap kami.
Biar Roh Kudus Engkau yang memenuhi tempat ini dengan Roh-Mu. Engkau yang bekerja, ini waktumu, ini tempatmu. Engkau mempunyai pesan pribadi bagi tiap-tiap kami masing-masing. Dan biar itu yang Engkau taruhkan di dalam setiap hati kami. Satu rema dari firman-Mu sanggup menghidupi kehidupan kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah dan berfirmanlah di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan saya boleh berada di tempat ini semuanya karena kasih karunia Tuhan. Kita akan melihat bagaimana Tuhan sungguh-sungguh ingin saudara dan saya bertahan sampai menang. Ya, karena sudah banyak kita melihat dari sejarah dan mungkin juga dari teman-teman sekerja bahwa bertahan sampai akhir itu bukan yang didapatkan semua orang. Kadang ceritanya tidak seperti itu. Kadang akhirnya tidak berakhir dengan baik. Tapi saya percaya Tuhan kita yang memanggil saudara masuk untuk mendekat, melayani Tuhan, dekat-dekat dengan Tuhan. Sudah bisa dipastikan dia juga ingin setiap kita sampai pada akhirnya dengan satu kemenangan. Nah karena itu mari kita lihat yang pertama yaitu dari Ayub 6 ayat yang ke-11. Kita akan bacakan ayat ini. Kita bisa bacakan bersama-sama ya satu ayat ini. Bisa minta ditayangkan. Ayub 6 ayat yang ke-11. 2, 3. Apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan? Dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Nah, saudara ketika kita berkata bertahan, ketika segala sesuatu baik, itu no problem. Tetapi ketika bertahan di dalam situasi seperti Ayub, nah itu baru tanda tanya. Karena Ayub kehilangan segalanya di dalam satu hari. Dia kehilangan anak-anaknya juga. Tapi di atas semuanya itu ketika dia menderita dengan tubuhnya yang mengalami sakit luar biasa. Orang-orang terdekatnya pun tidak mau mendekat. Support sistemnya hilang semua. Saudara bisa bayangkan di sini saudara duduk dengan teman-teman yang menjadi support sistemmu. Tapi ketika support sistem itu hilang semuanya, seseorang pasti merasa tercampak, terbuang. Dan itu bukan perasaan yang enak saudara. Belum lagi tubuhnya yang harus dari kepala sampai kaki harus mengalami kesakitan. Nah ketika saudara kita melihat Ayub ini bertubi-tubi. Ujian yang didapatkan Ayub itu bukan satu demi satu. Kalau satu demi satu mungkin kita bisa menghandle lebih baik. Tapi yang dialami Ayub adalah iblis sudah nggak tahan untuk menyerang dia. Karena iblis tahu, oh Tuhan kamu selalu taruh pagar di sekeliling Ayub. Begitu Tuhan kasih izin, iblis nggak tunggu-tunggu. Satu hari, 2 hari kedua, 3 hari ketiga, enggak. Dia udah nggak pikir lagi, langsung habis semua. Dan di dalam keadaan seperti itu, kita tidak heran kenapa Ayub berkata seperti ini. Karena teman-temannya yang datang untuk mengunjungi dia pun akhirnya malah menghakimi. Bukannya mendukung,
Sampai Ayub berkata, kalian semua ini teman-teman yang tidak berguna. Saudara bisa bayangkan, dia sudah lelah dengan dirinya, lelah dengan segala kesulitannya, ditambah lagi penghakiman yang datang dari tanda kutip orang-orang yang merasa rohani. Nah, seringkali itu kita perlu tahan Bapak Ibu Saudara, ya. Ketika kita menghadapi orang yang berduka cita, orang yang sedang ditimpa malapetaka sedemikian rupa. Kita semua tahu nasihat firman, tapi kadang ada waktunya untuk berdiam diri. Nah, di sini, di dalam ujiannya yang sedemikian itu, karena itu Ayub berkata, apa sih kekuatanku? Apa aku sanggup bertahan? Kekuatanku itu seberapa? Kenapa kok aku diuji sedemikian rupa? Dan apa masa depanku sehingga aku harus bersabar? Kalau sudah mendengar ini, kedengarannya ini sudah kelihatannya kepengen mati aja ya. Udah lebih baik mati deh, itu lebih baik. Nah, mengapa Ayub berkata demikian? Slide selanjutnya tolong. Karena ini adalah masalah penglihatan kita. Apa yang saudara dan saya lihat, itu yang kita masukkan, kita percaya, kita pahami. Seringkali kita melihat hanya sebagian. Karena kita manusia, pikiran kita terbatas. Seperti saudara pergi melihat parade, ya. Saudara berdiri di situ tunggu paradenya lewat. Saudara bisa lihat parade yang lewat di depan saudara. Tetapi engkau tidak bisa melihat dari awal sampai akhir. Nah, seringkali itu yang kita alami. Ayub gak tahu bahwa Tuhan di dalam kasih karunia-Nya dia akan kembalikan 2 kali lipat, bahkan dia umurnya sampai panjang. Sehingga seperti yang tadi kita baca di tengah-tengah ujian, itulah titik di mana pertanyaan ini keluar. Sanggupkah saudara bertahan di tengah-tengah api? Jadi penglihatan kita itu menentukan kekuatan saudara. Kalau saudara bisa melihat sampai akhir, maka saudara bisa lebih kuat. Ada satu pelari, seorang wanita, dia lari lomba, terjadilah kecelakaan. Dia nggak bisa lari lagi karena entah salah satu ototnya atau gimana. Tapi karena dia melihat sudah dekat, apa yang dilakukan? Merangkak, saudara, pakai tangan, pakai kaki. Dia nggak mau, itu sudah dekat sekali, kenapa aku harus menyerah? Karena dia melihat, maka dia berusaha sedemikian rupa. Kalau dia nggak lihat, ya sudahlah berhenti sini aja, aku udah cukup baik. Jadi penglihatan saudara dan saya melihat sebagian atau lengkap, itu akan menentukan. Posisi Anda itu mengubah cara saudara melihat. Ketika engkau berada di posisimu seperti ini di dunia, ya kita melihat yang di dunia. Tapi ketika posisi kita naik, saudara naik pesawat, naik, posisinya naik terus, kelihatan nggak rumah saudara? Nggak kelihatan. Posisi mengubah perspektif. Dan Tuhan mau kita, posisi kita selalu naik ke atas. Dikatakan dalam Efesus 2, di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Terjemahan bahasa Inggris mungkin akan membantu memberikan sedikit lagi, yaitu dikatakan Dia sudah membangkitkan
membangkitkan kita bersama-sama dan membuat kita duduk bersama-sama di surga di dalam Kristus Yesus. Sudah membangkitkan dan sudah membuat kita duduk bersama. Jadi kita ketika kita bangkit dengan kehidupan yang baru, seharusnya posisi kita, walaupun kita hidup di dunia, tetapi posisi kita harusnya di sana. Sudah dibuat duduk bersama-sama. Ada seorang hamba Tuhan yang sudah berpulang, tapi dia diakui sebagai hamba Tuhan yang mendapatkan kata-kata nubuat dari Tuhan untuk disampaikan. Namanya Bob Jones, saudara bisa cek. Sering kali dia berkata di tempat itu, dia berkata, aku bisa naik kapan saja. Karena naiknya bukan naik pesawat. Naiknya dengan roh dan hatimu. Tuhan sudah memberikan tempat. Kenapa kita nggak mau duduk di sana? Pikiran dan hati kita bisa terus naik-naik. Buktinya apa saudara? Kita disuruh pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Pikiran kita harus terus naik. Sedangkan dunia ini mau pikiran kita ke sini semua. Nah, itulah perspektif yang akan mengubah posisi kita yang di atas, akan mengubah cara pandang kita. Sehingga ini yang terjadi dengan Ayub. Mari kita baca Ayub 19 ayat 25 sampai yang ke-27. Kita bacakan bersama-sama 2, 3. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Nah, ini yang ketika kita mengikuti perjalanan Ayub. Tadi kita baca di pasal 6, sekarang kita baca pasal 19. Walaupun dia dihujani begitu banyak penghakiman oleh teman-teman yang harusnya menjadi teman dekat, harusnya mendukung, menopang. Tapi di tengah-tengah semuanya itu, Ayub menemukan ternyata ada satu support yang tidak pernah hilang. Orang terdekat pun bisa mengkhianati. Itu kata Daud di Mazmur. Dialami Tuhan Yesus. Tapi di sini Ayub dia berkata ada satu penebus. Di sini dia mengatakan, dia bernubuat, dia mengatakan iman. Gak apa-apa semuanya hilang, tapi aku punya penebus. Apa artinya penebus? Apapun yang hilang daripadamu, engkau akan dapatkan kembali. Itu penebus kita. Dan dikatakan penebusku ini hidup, gak mati, dia hidup. Gak apa-apa kalau sekarang semuanya hilang. Satu kali kelak, dia pasti mengembalikan. Dan ini yang harus kita setuju dengan Tuhan. Iman kita harus setuju. Kalau Tuhan itu namanya penebus, maka aku punya iman kepada seorang penebus. Dan dikatakan akhirnya. Nah, ini tergantung waktu Tuhan. Tuhan punya waktu, kita nggak bisa ngomong sudah cukup Tuhan. Nggak bisa lagi terus Tuhan, sudah nggak tahan. Tapi Tuhan punya waktu sendiri. Dikatakan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Aku akan melihat Allah
walaupun tubuhku rusak, aku akan menyaksikannya sendiri. Wah, ini iman Ayub yang dikatakan. Tapi kita akan melihat dalam Yakobus 5 adalah kesaksian daripada firman tentang kehidupan Ayub. Saya akan bacakan ayat ini. Yakobus 5 ayat yang ke-11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena atau lebih baik bahwa Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Dan inilah kesaksian daripada firman. Pelajaran kehidupan Ayub itu adalah pelajaran tentang ketekunan. Apapun yang sudah lakukan, mau sudah jadi pendeta, mau jadi bisnismen, mau jadi apapun di dunia usaha yang sudah lakukan, tanpa ketekunan tidak mungkin ada kesuksesan. Justru mereka berkata kegagalan, kesuksesan itu adalah dari kegagalan satu ke kegagalan yang berikutnya. Nah, itu sukses. Karena mereka nggak takut dengan gagal. Tekun, bahasa asli hupomeno, artinya stay under, diam di bawah. Siapa yang suka diam di bawah? Semuanya minta paling atas, paling bawah, diinjek-injek, paling gak enak, betul? Itu tempat paling berat. Tapi ini yang Tuhan katakan. Selama kita belum pernah bisa stay under, diam di bawah, kita belum mendapat pelajarannya Ayub. Pertanyaan, apa mungkin bisa bertahan? Nanti kita akan lihat satu orang di dalam Alkitab. Dia melayani Tuhan 70 tahun. Yaitu perkiraan dari sejarah 70 tahun. 70 tahun tidak selalu di atas terus. Tapi kadang di atas, kadang di bawah. Karena yang kita baca, yang di atas cuma beberapa aja. Tapi rentang waktu 70 tahun pelayanan. Hanya orang yang tekun bisa stay under terus. Remain, diem di situ. Jangan kemana-mana. Nah, itulah ketekunan Ayub yang akhirnya dikatakan kita mengerti, kita belajar. Akhirnya pelajarannya adalah bahwa Tuhan Maha Penyayang, penuh belas kasihan. Satu hal, apapun boleh terjadi dalam hidupmu, tapi engkau perlu pegang, God is good. Malapetaka, kejadian yang tidak terpikirkan, apapun bisa ditulis di situ, titik-titik. Kejadian apa, tapi God is good, titik, bukan tanda tanya. Saudara dan saya nggak perlu ngalami sampai seperti Ayub, tapi kita perlu belajar. Pelajarannya dari Ayub, bahwa Tuhan Maha Penyayang, penuh belas kasihan. Jangan sekali-kali berpikir, wah kejam ya Tuhan ya. Alkitab mengatakan justru cerita Ayub itu tentang Tuhan yang penuh belas kasihan. Tuhan yang Maha Penyayang. Saya berhenti di sini, nah saudara bisa merenungkan sendiri ya. Kita melihat poin kedua. Jadi yang pertama, bertahan dalam ujian itu dialami oleh Ayub. Yang kedua, saudara dan saya kita bisa bertahan sampai akhir. Tapi yang Tuhan minta bukan hanya bertahan. Tuhan minta
bertahan dalam kasih. Kidung Agung 8 ayat yang ke-6 saya bacakan. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan atau kecemburuan, gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Seluruh firman Tuhan dirangkum menjadi 2 perintah. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Satu saat ketika kita kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan tanya, kamu sudah belajar mengasihi belum? Karena perintahnya Tuhan, kasihi Tuhan, kasihi sesama. Sudah belum belajar mengasihi? Dan dikatakan, seperti meterai pada hatimu. Sudah tahu meterai itu seperti cincin yang dipunyai oleh raja-raja dulu. Begitu raja tok, itu punya kuasa. Meterai itu berbicara tentang otoritas, kuasa. Meterai di hati kita. Apakah hati kita ini bisa dikuasai oleh kasih Tuhan sehingga kita tidak mengasihi dunia ini? Karena 2 ini tidak mungkin bercampur, kata Tuhan. Kalau kamu mengasihi sana, gak ada kasih yang di sini. Kalau mengasihi yang sini, di sana sudah tidak merasa gimana-gimana lagi. Meterai di hati kita, tapi juga meterai di lengan kita. Sanggupkah kasih Tuhan itu mengatur perbuatanmu? Bisa enggak Tuhan berkata, ayo ampuni. Ayo terima lagi. Seperti nabinya Hosea, itu satu contoh yang begitu luar biasa ketika Tuhan berkata, ayo ambil lagi istrimu. Padahal istrinya sudah tidak benar. Itu kalau Tuhan punya meterai di tangan kita, maka Tuhan bisa ngomong, lakukan ini, jangan lakukan itu. Jangan ngomong ini, ngomong itu. Ini kasih Tuhan, itu akan menjadi sedemikian kuat di dalam hidup saudara dan saya, sehingga dikatakan seperti maut. Seperti gigi, seperti dunia orang mati. Nah, kita lanjutkan satu ayat di bawahnya, Kidung Agung 8 ayat yang ke-7. Air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tidak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan kasih kitab Kidung Agung ini di tengah-tengah Alkitab kita? Kita berbicara tentang cinta-cinta di sini, ini bukan cinta yang dunia pikirkan, cinta. Tapi ini cintanya dunia. Kadang dunia berpikir cinta itu adalah nafsu. Cinta adalah kepuasanku, kebahagiaanku. Tapi cinta di sini itu adalah kasih Tuhan yang luar biasa. Dikatakan air yang banyak, sungai-sungai. Sungai kalau meluap, banjir bisa di mana-mana, jiwa-jiwa bisa tewas. Air yang banyak sekalipun tidak bisa memadamkan. Sungai-sungai tidak bisa menghanyutkan. Nah, yang lebih hebat lagi kalimat berikutnya. Sekalipun orang memberi semua apa yang dia punyai, substansi, apa yang dia ada, mungkin itu barang, substansi, bisa juga hidupnya, dirinya, diberikan, tapi dikatakan
pasti akan dihina. Artinya, slide selanjutnya, ketika Anda dan saya belajar mengasihi, maka kasih itu akan punya harga yang sangat mahal. Kasih akan semuanya dari hidupmu. Betul? Sudah lihat 2 orang pacaran, ya puas nggak kalau cuma tak kasih bunga, tak kasih cincin, tapi nggak dilamar-lamar, terus saja begitu terus bertahun-tahun. Keluarganya mulai memikir ini cinta apa cinta, ya sungguhan serius atau tidak. Karena cinta yang serius maka dia akan berpikir memberikan semuanya. Sama dengan Tuhan. Kita nggak bisa cuma kasih duit. Tuhan tak kasih tenagaku, pelayanan. Tuhan, aku melayani engkau sebagai hamba Tuhan. Tapi cinta itu semua yang ada di dalam hati kita, itu yang diminta oleh Tuhan. Tuhan nggak mau 80%. Kita lihat seperti Saul, ketaatannya tidak sampai 100, sama dengan cinta. Saudara kasih cinta kepada Tuhan 70%. Wah, itu sudah cukup baik. Tapi Tuhan mau semuanya. Dan mengasihi Tuhan itu akan menjadi satu titik yang menentukan kehidupan saudara dan saya. Bukan pelayanan kita, bukan posisi kita, bukan siapa kita. Karena Tuhan berkata, yang masuk kerajaan Tuhan itu mengenal Tuhan. Apa itu mengenal Tuhan? Itu adalah pengenalan yang dengan pengalaman. Mengalami Tuhan. Karena itu Tuhan itu betul-betul kasih kita keluarga. Itu salah satu contoh yang paling baik. Apa artinya mengenal Tuhan? Saudara pacaran bertahun-tahun, begitu masuk pernikahan, saudara akan kenal hal-hal lain yang saudara nggak tahu selama pacaran. Oh ternyata begini toh. Oh ternyata begitu. Mengalami itu baru mengenalnya. Oh ternyata ada sisi ini. Seperti berlian, oh sisinya ada ini lagi, ada ini lagi. Dan kalau kita lihat di dalam konsep Alkitab mengenal Tuhan, bahasa Ibrani yada, itu berarti mengasihi Tuhan. Mengenal sedemikian seperti menjadi satu di dalam kasih. Dan Tuhan berkata enggak mungkin kita mengasihi tanpa menuruti perintahnya. Sama mungkin keluarga itu merupakan satu gambaran di mana Tuhan bisa mengajar kita banyak. Ketika Anda punya pasangan, Anda mengasihi pasanganmu, Anda pasti kepingin melakukan yang disenengin. Misalnya istri, suaminya suka makanan ini. Dia pasti, wah kalau mau menyenangkan suaminya, masak masakan yang disukai oleh suaminya. Kalau pasangan kita melakukan hal-hal yang justru kita itu tidak suka. Paling nggak suka anjing, dia bawa anjing ke rumah. Semua yang kita nggak suka tuh dilakukannya. Saudara akan berpikir, ini kenapa ya? Kenapa kok dia seperti ini ya? Apa dia sudah tidak mengasihi aku? Itulah kenapa Tuhan itu berkata, mengasihi itu dengan menuruti perintah-perintahnya. Dan disinilah saudara dan saya, kita kadang-kadang ada garis yang di antara ini yang begitu tipis. Kadang-kadang kita bisa jatuh ke tempat yang satunya, di mana kita menuruti perintah-perintahnya. Karena aku harus. Karena aku pendeta, karena aku pelayan Tuhan, aku lakukan ini.
jatuhlah kita ke dalam jebakan agamawi. Dan ini yang hati Tuhan ketika dia melihat umat Tuhan menyembah Tuhan. Tuhan akan lihat, ini penyembahan dari hati atau hanya polanya penyembahan ya seperti ini. Kita jatuh ke dalam pola-pola agama. Caranya tuh begini loh. Chord-chordnya tuh begini, kita sudah ngerti semua. Begitu mudah kita yang maksudnya baik bisa kepleset ke dalam rutinitas agamawi. Dan Tuhan memanggil saudara dan saya untuk keluar atau paling tidak menyadari. Waktu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, ya, Tuhan katakan kasihi sesamamu manusia. Siapa? Siapa sesamamu manusia? Ada orang dirampok di jalan yang sepi, ya, ke arah Yeriko. Kemudian datanglah pendeta lewat, datanglah pelayan Tuhan. Kenapa kok yang dijadikan contoh itu pendeta dan pelayan Tuhan? Mereka lihat orang itu, mereka ngerti. Tetapi karena hatinya sudah bergeser dari belas kasihan, bergeser ke pelayananku lebih penting. Aku tidak boleh telat. Aku harus ke sana. Aku ditunggu orang. Coba nanti saudara pikirkan. Ketika Tuhan membawa seseorang di dalam kehidupanmu, apakah engkau akan berhenti? Apa lewat saja? Stop untuk orang yang Tuhan bawa dalam hidupmu. Karena belum tentu kesempatan datang 2 kali. Mungkin Tuhan suruh besukin itu orang. Kita masih sibuk. Kita nggak ngerti. Ternyata sudah dipanggil Tuhan. Kadang-kadang Tuhan bawa orang-orang dalam kehidupan kita dengan satu tujuan. Nah, saudara, bertahan dalam kasih. Siapa tadi yang saya katakan 70 tahun melayani? Ada yang tahu? Pelayanannya panjang. Usianya mungkin juga berarti 70 tahun tambah mungkin dia waktu masih muda 85 tahun jadinya usianya bisa diperkirakan demikian. Ini adalah contoh orang yang disebut oleh Alkitab dikasihi oleh Tuhan. Saudara, kalau firman bisa kasih kesaksian, ini orang beloved, orang yang dikasihi Tuhan. Wah, itu luar biasa. Di firman kita lihat Daniel. Daniel melayani dari Nebukadnezar sampai Kores. Sudah baca kejadian-kejadian dalam hidup Daniel. Tapi kalau dilihat 70 tahun, berarti ada waktu-waktu di mana dia sampai waktu rajanya lagi mabuk-mabuk, dia nggak ngerti ada yang namanya Daniel yang bisa menerjemahkan mimpi atau penglihatan. Daniel orang yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca, mungkin ada waktu-waktu dia di gua singa, wah itu buat ini. Tapi selebih dari itu, dia justru banyak terima visi, mimpi. Dan dia tulis. Kehidupannya bukan kehidupan yang glamor di depan orang. Mimpi itu kan pribadi saudara ya, ditulis. Satu lagi, perjanjian baru. Orang yang dikasihi, yang disaksikan adalah Yohanes. Saudara baca perjanjian baru, Yohanes melakukan mujizat.
pelayanannya apa? Nggak ada suaranya, ya ada sama Petrus. Ya, bersama dengan Petrus. Tapi selebih dari itu hampir nggak ada. Tapi yang dia kasih ada tulisan. Surat Yohanes, 1, 2, 3 Yohanes. Dan Revelation, wahyu. Jadi ternyata saudara, orang yang sampai mendapatkan penghargaan dikasihi oleh Tuhan. Itu kadang orang yang mungkin gak kelihatan, di bawah radar kadang-kadang. Tapi hidupnya begitu mengasihi Tuhan. Ketika dia menerima mimpi, pewahyuan, itu dia sedang di Pulau Patmos, sedang dibuang. Gak ada siapa-siapa, mau khotbah sama siapa. Jadi kehidupan saudara yang bertahan di dalam kasih, itu mungkin gak kelihatan kasat mata manusia. Tapi Tuhan menyaksikan. Tuhan yang sampai menyaksikan, dia menulis. Menjadi kesaksian firman. Dan yang terakhir, poin yang ketiga. Maaf ini karena saya kemarin ubah jadi nomor 3, sebelumnya nomor 4. Kita baca dari Roma 5 ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Yang terakhir, saudara dan saya sanggup bertahan dalam ujian, bertahan di dalam kasih, tidak lain kalau ada penolong. Dan di sini Tuhan katakan di dalam Roma 5, kita bergembira karena kita melihat kemuliaan yang akan datang. Tapi bukan hanya lihat kemuliaan, kita juga bergembira di dalam penderitaan kita. Nah, semuanya itu bergembira bukan hanya yang baik, tapi juga yang enggak baik. Semuanya itu membawa hidup kita dari karakter terus sampai punya harapan. Dan dikatakan kalau sudah punya harapan, kamu berarti sudah melihat apa yang akan kamu dapatkan di masa depan. Harapan itu melihat apa yang ini loh, aku sudah lihat itu akan datang. Dan pengharapan ini tidak mengecewakan kalau ada kasih. Tadi saya berikan mungkin tidak kelihatan di situ. Tapi kasih itu kalau semua di dalam ladang itu bunganya merah, tapi hanya ada satu bunga putih. Saudara langsung, mata saudara langsung tek, oh putih di tengah. Itu kasih. Orang yang dikasihi Tuhan. Saudara lihat kalau orang pacaran, pergi aja ke pernikahan. Tamu yang datang banyak, yang dilihat siapa? Pengantinnya. Laki perempuan itu kayak melihat satu dengan yang lain. Itu yang namanya kasih. Tuhan itu dia bisa scan. Zzz. Dia tahu itu yang kasih aku. Itu yang hatinya betul-betul melekat kepadaku. Dan ini hanya mungkin oleh Roh Kudus. Kasih ini datang oleh Roh Kudus. Seberapa kita mau mengenal Roh Kudus, memberi tempat kepada Roh Kudus, mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka sebegitu besar kasih Tuhan itu bisa dicurahkan dalam hidupmu. Yang terakhir, Wahyu 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Terjemahan lain, come, datanglah Tuhan. Tuhan berkata, Tuhan sudah memberikan semua penglihatan ini. Aku adalah Alfa Omega, yang awal dan yang akhir. Kemudian ini adalah respon daripada pengantin. Tapi bukan hanya pengantin, tetapi roh.
Kudus. Yang berkata, yes, come Lord Jesus. Dan barang siapa mendengar, hendaklah ia berkata, mari datanglah. Barang siapa haus, hendaklah ia datang. Barang siapa mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Jadi semuanya ini sudah diberikan kepada saudara dan saya. Semua kita punya Alkitab yang sama. Alkitabnya Daniel, mungkin jangan ngomong yang Daniel itu perjanjian lama. Mungkin Alkitabnya orang-orang yang begitu cinta Tuhan sama dengan Alkitabnya saudara dan saya. Kejadian sampai Wahyu, semuanya ini sudah diberikan. Tapi sekarang terserah kepada kita. Apakah kita haus? Barang siapa haus, barang siapa mau, barang siapa mendengar. Seberapa engkau mau mengambil? Seberapa engkau mau dimeteraikan oleh surga dengan kasih? Surga bisa melihat orang-orang yang punya meterai kasih di dalam hati mereka. Seberapa kita mau? Itu tergantung kita. Tuhan sudah berikan semuanya. Tuhan tidak pandang bulu. Dimanapun saudara berada, saudara bisa. Seberapa banyak engkau mau Tuhan. Seberapa banyak engkau mau Roh Kudus. Seberapa banyak engkau mau mengasihi Tuhan. Up to you. Tapi biarlah kita punya seperti gereja yang siap adalah pengantin perempuan. Pengantin adalah orang yang begitu jatuh cinta. Dan saat ini Tuhan sedang mempersiapkan pengantin. Kita sedang berada di zaman, mungkin kalau kita lihat di Wahyu, seperti Laodikia, suam. Berat. Tapi Tuhan sedang mencari siapa yang sungguh-sungguh cinta. Itu yang siap. Tapi nanti saudara, Tuhan akan bangkitkan generasi. Tadi dikatakan umur kita semua banyak yang hampir 50 tahun ke atas. Saya percaya kita harus mempersiapkan generasi. Karena generasi ini akan bangkit. Tuaian terakhir, terbesar. Itu akan terjadi bagi generasi selanjutnya. Saudara dan saya harus mempersiapkan supaya mereka siap menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Walaupun masuk dalam masa kesusahan besar. Karena mereka mengasihi Tuhan, mereka akan berani kasih nyawa sekalipun. Ini yang harus kita persiapkan. Bagaimana saudara bisa menyiapkan generasi yang mengasihi Tuhan? Kalau kita sudah habis kasih mula-mula kita. Engkau hanya bisa memberikan terang, memberikan dampak. Kalau hidup kita ini seperti lilin yang menyala. Dan biarlah nyala lilin ini, kasih kita itu terang. Hanya dengan kita mengasihi Tuhan. Tidak usah ngomong, tidak usah khotbah. Hidupmu itu berkhotbah. Dengan kasihmu, dengan doamu, dengan apa yang engkau taburkan. Mari kita mau datang pada Tuhan. Saya undang pemain musik dan tim PW. Mari kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita katakan ini hatiku menyembahmu Tuhan.
Mari kita bawa hati kita saat ini masing-masing dengan Tuhan. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna,
punya kairos. Tuhan punya kairos dalam hidup kita. Kiranya jangan lewatkan dia. Kiranya maka dia mendengar seruan, oh perbarui hati kami. hamba-hambanya. Dia mengasihi engkau. Dia yang sudah memanggil engkau dan dia tahu keadaanmu saat ini. Dia tahu ketika engkau sudah berjuang dan engkau merasa engkau capek, engkau lelah, engkau merasa kering di dalam hatimu. Tuhan Maha Penyayang, Maha Pengasih, besar kasih setianya. Biarkan dia memperbarui kasihmu, dia memperbarui kekuatanmu, sehingga engkau pulih naik seperti burung Raja Wali. Ya, makaya lawas. Hirata kalabaya rasa kalabasik kiraya lama papa. Kami perlu kasih-Mu Tuhan. Kami perlu kasih-Mu Tuhan. Peluk kami Tuhan. Peluk kami Tuhan. Oh karaya oh kaya nama-namasik. Nyalakan api kasih-Mu kembali Tuhan. Api kasih-Mu. Biar malam hari ini kita akan saling mendoakan dengan sebelah saudara. Saya tidak akan menutup di dalam doa saja, tetapi Anda doakan satu orang yang di sebelahmu. Doakan. Yes, terima kasih. Terima kasih. Yes. Percaya. Kasihnya sanggup memperbarui. Kasihnya besar.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Rama Shikila ya Rama. Kasih-Mu tidak pernah kaget. Kasih-Mu tidak pernah syok dengan dosa. Kasih-Mu melawan, kasih-Mu bahkan menaklukkan dosa yang besar sekalipun. Karena itu Tuhan, kami percaya kuasa kasih-Mu sanggup membuat kami bertahan. Kuasa kasih-Mu Tuhan, itu yang akan membuat kami sampai pada akhirnya. Sampai kepada pelukan Bapa kami yang di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau pakai hidup kami Tuhan. Pakai suara kami. Pakai apapun yang kami kerjakan. Untuk menyuarakan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kau terus kerjakan Tuhan. Kau yang akan menyelesaikan pekerjaan-Mu di dalam kami. Sampai pada akhirnya. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kita katakan